Sebelum kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari bekerja kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas kehidupan yang boleh kami alami hingga saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan belajar melalui firman-Mu bagaimana kami sebagai anak dan bagaimana kami sebagai orang tua mendidik anak-anak kami yang Tuhan telah titipkan dalam keluarga kami. Ajar-ajar kami Tuhan, mudah-mudahan melalui firman-Mu ini ada banyak orang tua yang terberkati. Bagaimana kami cara mendidik anak sehingga mereka pada masa dewasa menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang memiliki tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Halo semuanya, sebelum istirahat tidur pada malam hari ini, saya akan memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Sehingga malam ini kita tidur dengan nyenyak dan saya berdoa semuanya yang mendengarkan mimpi indah. Judul pelajaran yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah nasihat bagi anak-anak. Carilah Allah sejak masih kecil. Anak-anak dan para orang muda harus memulai mencari Allah sejak mereka masih kecil. Karena kebiasaan dan kesan-kesan sejak kecil itu memberikan suatu pengaruh yang kuat pada kehidupan dan tabiat. Oleh sebab itu, orang muda yang rindu menjadi seperti Samuel, Yohanes, teristimewa seperti Yesus, haruslah setia dalam perkara-perkara kecil. Menjauhkan diri dari teman-teman yang mempunyai rencana jahat dan yang berpendapat bahwa kehidupan mereka di dalam dunia ini untuk bersenang-senang dan mengikuti hawa nafsu. Banyak tugas kecil dalam rumah tangga dilalaikan karena ada perasaan yang menganggap tidak ada akibatnya. Tetapi kalau perkara-perkara kecil itu dilalaikan, tentu tugas-tugas yang lebih besar pun akan hilang. Menjadi seorang pria atau wanita yang sempurna dengan tabiat yang suci, baik dan agung, mulailah pekerjaan itu di rumah. Laksanakanlah tugas-tugas kecil dengan cermat dan dengan sebaik-baiknya. Bila mana Tuhan melihat engkau setia di dalam perkara kecil sekalipun, maka Ia akan mempercayakan kepadamu dengan tanggung jawab yang lebih besar. Berhati-hatilah engkau untuk membangun dan bahan apa yang kau gunakan dalam pembangunan itu. Tabiat yang sedang engkau bentuk akan kekal untuk selama-lamanya. Biarlah Yesus memiliki pikiranmu, hatimu juga, dan kerjalah sebagaimana Kristus telah kerja. Lakukanlah tugas rumah tangga dengan kesadaran. Adakan perbuatan penangkalan diri dan kebaikan yang kecil-kecil. Manfaatkan setiap waktu dengan rajin. Tetap waspada melawan dosa-dosa kecil. Dan senantiasa berterima kasih atas berkat-berkat kecil. Dan akhirnya engkau akan memiliki kesaksian sebagaimana kesaksian mengenai Yohanes dan Samuel. Teristimewa pula seperti Kristus. Maka Yesus pun bertambah di dalam hikmat besarnya dan berkenan kepada Allah dan manusia. Ada beberapa yang akan kita pelajari malam ini mengenai bagaimana nasihat kepada anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada orang muda, "Anakku, serahkanlah hatimu kepadaku." Juru selamat rindu agar anak-anak dan para orang muda menyerahkan hati mereka kepadanya.
akan ada satu pasukan besar anak-anak yang setia kepada Allah, karena mereka berjalan dalam terang sebagaimana Kristus. Mereka mengasihi Yesus dan menjadi kesukaan dan menyenangkan Tuhan. Mereka tidak akan menjadi gusar walaupun ditegur kesabaran mereka. Kerendahan hati mereka untuk melakukan segala sesuatu yang mereka dapat perbuat untuk memikul bersama akan pikulan hidup rumah tangga setiap hari. Semenjak masih anak-anak dan menjadi orang muda, mereka adalah murid-murid Tuhan yang setia. Yang kedua, suatu pilihan pribadi yang patut diadakan. Berjaga dan berdoalah dan carilah pengalaman pribadi dalam Allah. Mungkin orang tuamu dapat mengajarkan engkau. Mereka mencoba menuntun kakimu ke dalam jalan yang aman, tetapi adalah mustahil bagi mereka untuk mengubah. Berikan hatimu kepada Yesus dan berjalan dalam terang kebenaran yang indah yang telah diberikannya kepadamu. Laksanakanlah tugasmu di dalam rumah tangga dengan setia, dan oleh rahmat Allah engkau dapat bertumbuh dalam bentuk yang dikehendaki Kristus bagi anak-anaknya. Faktanya menunjukkan bahwa orang-orang tuamu memelihara hari Sabat dan menuruti kebenaran, tetapi tidak akan menjadi jaminan keselamatanmu. Walaupun Nuh, Ayub, dan Daniel berada dalam negeri, sebagaimana aku hidup, sabda Tuhan, mereka tidak akan melepaskan atau menyelamatkan anak laki-laki dan perempuan. Mereka hanya melepaskan jiwa oleh kebenaran mereka. Pada masa anak-anak dan masa mudamu, engkau boleh mendapatkan pengalaman dalam pelayanan pekerjaan. Buatlah segala perkara yang engkau ketahui dengan benar. Jadilah penurut kepada orang tuamu. Dengarkanlah nasihat mereka. Jikalau ibu bapamu mengasihi dan takut akan Allah, di atas pundak mereka akan diletakkan tanggung jawab untuk mengajar, mendisiplin, dan mendidik jiwamu untuk hidup yang dengan rasa syukur akan segala pertolongan yang diberikan kepadamu. Jadikanlah hati mereka senang oleh menyerahkan dirimu dengan gembira pada keputusan mereka yang bijaksana. Dengan jalan ini engkau akan menghormati ibu bapamu, memuliakan Allah, dan menjadi suatu berkat kepada mereka. Dengan siapa engkau bergaul, hadapilah peperangan ini. Anak-anakmu, ingatlah bahwa setiap kemenangan akan menempatkan engkau di atas musuh. Yang ketiga, anak-anak perlu berdoa memohon pertolongan. Anak-anak perlu berdoa memohon pertolongan untuk melawan segala godaan yang datang kepada mereka. Godaan untuk mengikuti jalan mereka sendiri dan melakukan kesenangan diri sendiri. Sementara mereka memohon pertolongan kepada Kristus untuk menolong mereka di dalam kehidupan mereka untuk menjadi besar, manis budi, penurut, memikul tanggung jawab keluarga. Ia akan mendengar doa mereka walaupun sederhana. Yesus menghendaki anak-anak dan orang muda datang kepada ibu bapanya, sebagaimana seorang anak meminta kepada ibu bapanya ketika dia lapar. Demikian pula Tuhan menghendaki engkau memohon daripadanya apa yang engkau perlukan. Yesus mengetahui kebutuhan anak-anaknya dan ia suka mendengarkan akan doa. Anak menutup pandangannya kepada dunia ini dengan segala sesuatu yang menarik pikiran mereka dari Allah, dan biarlah mereka merasa bahwa mereka sendiri berada dengan Allah yang matanya memandang ke dalam lubuk hati
dan membaca segala kehendak hati, dan mereka boleh berbicara kepada Allah. Hai anak-anak, mintalah Allah melakukan bagimu perkara-perkara yang tidak dapat kamu lakukan sendiri. Beritahukanlah segala sesuatu kepada Yesus. Di hadapannya segala rahasia hatimu, karena matanya dapat memandang sampai ke dasar jiwamu, dan ia dapat membaca pikiranmu sebagai sebuah buku yang terbuka. Bila mana engkau telah memohon segala yang perlu demi kebaikan jiwamu, percayalah engkau akan menerimanya dan engkau akan memperolehnya. Yang keempat, laksanakanlah tugas-tugas rumah tangga dengan gembira. Anak-anak dan orang muda harus menjadi misionaris di dalam rumah tangga oleh melakukan perkara-perkara yang perlu dilakukan dan patut dikerjakan seseorang dengan kesetiaan melaksanakan segala perkara yang kecil dan kelihatannya bagimu tidak penting. Buktikanlah bahwa engkau mempunyai roh misionaris yang benar, kerelaan hati untuk melaksanakan tugas-tugas yang terbentang pada jalanmu, yang menolong, meringankan beban ibumu yang begitu berat, membuktikan bahwa kepadamu dapat dipercaya tanggung jawab yang lebih besar. Engkau berpikir bahwa mencuci piring adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan, tetapi engkau merasa tidak senang jika tidak diberi kesempatan untuk memakan makanan yang telah ditaruh di dalam piring-piring itu. Apakah engkau merasa lebih senang kalau pekerjaan semacam itu harus dikerjakan oleh ibumu daripada engkau sendiri yang mengerjakannya? Apakah engkau rela meninggalkan tugas dan rasa yang engkau rasa bahwa sebenarnya tidak patut dikerjakan oleh ibumu yang begitu sibuk dan engkau pergi bermain? Ada yang perlu untuk disapu, tutup meja yang perlu diambil, dikebas, atau ruangan yang patut dibersihkan, tetapi engkau lalai untuk melakukan hal ini. Apa engkau layak menginginkan suatu tugas yang lebih besar? Engkau memikirkan berapa kali ibumu harus melakukan tugas rumah tangga yang sederhana ini? Ketika engkau melakukan, banyak anak melakukan tugas rumah dengan sikap seakan-akan tugas itu tidak tugas itu tidak disukai, dan roman muka mereka jelas menunjukkan tidak setuju. Mereka mencari kesalahan dan bersungut-sungut, dan tidak ada yang dilakukan dengan kerelaan hati. Sikap ini bukanlah sikap Kristus. Ini adalah roh setan, dan jika engkau pelihara roh ini, engkau akan menjadi seperti dia. Engkau akan mendatangkan kesusahan bagi diri sendiri, dan engkau sendiri yang susah. Janganlah engkau bersungut tentang berapa banyak engkau patut lakukan, atau terlalu sedikit waktumu untuk bermain. Tetapi terimalah pekerjaan itu dengan senang hati, dengan menggunakan waktumu di dalam pekerjaan itu yang berguna. Engkau akan menutup pintu bagi penggodaan setan. Ingatlah bahwa Yesus bukan hidup untuk menyenangkan dirinya saja, dan engkau patut menjadi seperti dia. Jadikanlah hal itu suatu prinsip dalam agamamu, dan mintalah kepada Yesus untuk menolong engkau. Oleh melatih pikiran di dalam petunjuk, engkau akan dipersiapkan untuk memikul tugas di dalam pekerjaan Allah, sebagaimana engkau telah menjalankan tugasmu di dalam rumah tangga. Engkau akan mempunyai pengaruh yang baik bagi orang lain dan boleh menarik mereka dalam pekerjaan pelayanan Kristus. Yang kelima, berikan kepada ibumu pergantian dan perhentian. Adalah sulit bagi seorang ibu yang mengasihi
untuk memaksakan anaknya menolong dia bila ia melihat hati mereka tidak berada pada pekerjaan itu, dan memberikan segala macam maaf menghindarkan tugas yang mereka tidak sukai. Hai anak-anak dan orang muda, Kristus memandang kepadamu apakah engkau melalaikan pekerjaan yang Dia percayakan kepadamu. Apakah engkau melalaikan pekerjaan? Jika engkau ingin menjadi orang yang berguna, kesempatan adalah milikmu. Tugasmu yang pertama ialah menolong ibumu yang telah banyak menolong engkau. Angkatlah bebannya, berikanlah kepadanya hari untuk beristirahat, karena hanya sedikit hari saja baginya, dan kesenangan dalam hidupnya. Engkau telah menuntut segala kesenangan dan hiburan yang menjadi hakmu, tetapi waktunya telah tiba bagimu untuk membawa kegembiraan di dalam rumah tanggamu. Kerjakanlah tugasmu, bekerja dengan sungguh-sungguh oleh pengabdianmu yang berupa penangkalan diri, memberikan kepada ibumu perhentian dan kesenangan. Yang keenam, upah dari Allah bagi Daniel zaman ini. Inilah saatnya membutuhkan orang-orang seperti Daniel yang akan bekerja dengan berani, seorang yang berhati suci, kuat, dan yang dibutuhkan dunia pada zaman ini. Allah menghendaki agar seseorang harus senantiasa berubah menjadi lebih baik. Setiap hari harus berusaha mencapai suatu standar yang lebih tinggi dalam derajat kebaikan. Ia akan menolong kita jika kita berusaha untuk menolong orang lain. Pengharapan kebahagiaan kita dalam dunia ini bergantung kepada kebaikan kita kepada dunia ini. Anak-anak muda yang kekasih, Allah memanggil engkau untuk melakukan pekerjaan, dan oleh rahmat-Nya engkau dapat melakukannya. Serahkanlah segenap tubuhmu menjadi suatu korban yang hidup. Serahkanlah segenap tubuhmu menjadi suatu korban yang hidup, yang suci, yang berkenan kepada Allah. Maka itulah ibadah yang patut. Dirilah teguh seperti seorang pria dan wanita di hadapan Allah. Tunjukkanlah suatu perasaan, keinginan hati dan tabiat yang suci seperti Daniel. Allah akan memberikan pahala kepada mereka dengan perasaan yang tenang, otak yang terang, pertimbangan yang baik, dan pemikiran yang tajam. Orang-orang muda zaman ini yang mempunyai prinsip-prinsip yang teguh dan tidak pernah goncang akan diberkati dengan tubuh yang sehat, pikiran dan jiwa yang sehat. Yang ketujuh, mulailah sekarang untuk menebus masa lalu. Ini yang paling penting dan yang terakhir ini. Para pemuda sekarang ini sedang menentukan nasib kekal mereka. Dan saya mengajak kamu untuk memikirkan suatu perintah yang di dalamnya Allah telah gabungkan suatu janji yang indah, supaya dilanjutkan umurmu dalam negeri yang dianugerahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Hai anak-anak, apakah kamu merindukan kehidupan yang kekal? Maka hormatilah ibumu dan bapamu. Janganlah melukai dan menyakiti hati mereka, dan menyebabkan mereka sepanjang malam tidak tidur karena khawatir dan susah karena engkau. Jika engkau berdosa karena tidak mencintai dan tidak menuruti perintah mereka, mulai sekarang untuk menebus masa lalu, tidak ada sesuatu yang lain yang dapat engkau lakukan, karena hal itu berarti engkau kehilangan kehidupan yang kekal. Kita boleh baca nasihat bagi anak-anak. Kita akan lanjutkan, anak-anak menjadi mitra dalam firman keluarga. Para orang tua dan anak-anak mempunyai kewajiban penting dalam keluarga.
Anak-anak harus diajar bahwa mereka adalah bagian dari firman keluarga. Mereka diberikan makanan, pakaian, dikasihi dan dipelihara. Oleh sebab itu, wajiblah mereka membalas budi dan menanggung bagian mereka dari beban keluarga serta mendatangkan sebanyak mungkin kebahagiaan di dalam keluarga di mana mereka merupakan anggotanya. Biarlah setiap ibu mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa anak-anak itu adalah anggota-anggota firman keluarga yang harus mau melaksanakan tanggung jawabnya dalam firman keluarga. Masing-masing anggota keluarga wajib dan rela melakukan kewajibannya dengan setianya sebagaimana melakukan tugas dalam sidang. Biarlah anak-anak itu mengerti bahwa mereka harus membantu ibunya bila mana mereka disuruh. Berikanlah kepada mereka tugas dan beritahukan juga kepada mereka bahwa sesudah selesai tugas itu mereka boleh bermain. Anak-anak mempunyai pikiran yang bergiat. Oleh sebab itu perlu dimanfaatkan untuk mengangkat beban kehidupan sehari-hari. Sekali-kali mereka tidak boleh dibiarkan memilih pekerjaan mereka sendiri. Para orang tua diharapkan untuk mengendalikannya. Para orang tua dan anak-anak mempunyai kewajiban. Para orang tua berkewajiban mencari sandang, pangan, dan pendidikan kepada anak-anak mereka. Demikian juga sebaliknya, anak-anak berkewajiban melayani para orang tua mereka dengan setia, disertai sukacita dan kesungguhan. Apabila anak-anak merasa tidak perlu lagi melaksanakan kewajibannya dan memikul beban keluarga bersama orang tua mereka, maka bagaimanakah kiranya perasaan mereka seandainya para orang tua mereka itu juga tidak lagi merasa kewajibannya untuk mengurus mereka? Dalam berhenti melaksanakan kewajiban yang telah diserahkan kepada mereka supaya berguna bagi para orang tua untuk meringankan tanggung jawab mereka. Maka dengan melakukan demikian mungkin tidak menyenangkan hati dan meminta usaha yang lebih besar. Maka anak-anak kehilangan kesempatan yang baik untuk mendapatkan pendidikan yang boleh mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan yang sukses. Allah menghendaki supaya semua anak-anaknya dididik sejak usia masih muda untuk ikut memikul beban yang wajib dipikul oleh para orang tua mereka dalam rangka usaha mengurus anak-anak itu sendiri. Kepada mereka telah diberikan sebagaimana ruang dalam rumah tangga itu untuk digunakan sebagai kamar tempat tinggal, dan demikian juga hak dan kesempatan untuk mendapatkan makanan dalam keluarga. Allah memang menuntut orang tua untuk memberikan pakaian dan pangan kepada anak-anak mereka itu. Tetapi walaupun demikian, kewajiban-kewajiban tersebut pada hakikatnya bersifat timbal balik. Pada pihak anak-anak, mereka dituntut menghormati dan menghargai orang tua mereka. Para orang tua tidak boleh menjadi budak anak-anak, membiarkan mereka menjadi besar dalam keadaan lalai dan tidak peduli sesuatu pun, serta membiarkan semua beban keluarga tertimpa di atas pundak orang tua. Kelambanan diajarkan dengan rasa sayang yang salah. Anak-anak harus diajar pada waktu mereka masih berusia muda untuk menjadi anak-anak yang berguna, mengurus diri sendiri dan untuk menolong orang lain. Sungguh banyak anak-anak wanita pada zaman sekarang ini
yang merasa tega dan tidak merasa tertegun batinnya melihat dan membiarkan begitu saja ibu mereka bekerja banting tulang, memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, sedangkan mereka sendiri dalam keadaan enak-enak duduk di serambi rumah sambil membaca-baca cerita pendek atau melakukan pekerjaan kecil yang ratap ringan sekali. Hati mereka yang mau membantu tidak terasa lagi. Dari manakah asal mula semua kesalahan ini? Biasanya siapakah yang terutama dipersalahkan atas kesalahan ini? Para orang tua yang malang, yang tertipu itulah. Mereka mengabaikan masa depan anak-anak mereka itu sendiri, yang didorong oleh rasa sayang mereka yang salah. Mereka membiarkan anak-anak gadis itu duduk bermalas-malasan atau mengerjakan pekerjaan yang tidak ada artinya dan yang tidak meminta latihan otak dan otot-otot. Kemudian memanfaatkan anak-anak gadis mereka yang malas itu karena lemah. Apakah yang menyebabkan mereka lemah? Dalam banyak hal kesalahan itu disebabkan oleh para orang tua. Gerak badan yang teratur di sekitar rumah saja sebetulnya sudah cukup mempertinggi ketangkasan otak dan tubuh mereka. Tetapi sangat disesali, anak-anak tidak diberikan kesempatan ini dan sebagai akibat dari kesalahan para orang tua itu sendiri, sehingga mereka tidak suka bekerja. Kalau anak-anak saudara tidak dapat bekerja, maka mereka segera merasa lelah. Mereka akan mengeluh karena sakit di lambung, sakit di bahu, dan sakit pada sendi-sendi kaki dan tangan. Sebagaimana akibatnya kamu berada dalam bahaya, terlalu sayang, terpaksa mengerjakan sendiri semua pekerjaan, gantinya menyuruh mereka menderita sedikit. Biarlah diusahakan supaya pekerjaan yang diberikan kepada anak-anak itu mula yang agak ringan saja, lalu berangsur yang lebih besar dari hari ke hari, sebagaimana akhirnya mereka sanggup melakukan pekerjaan yang cukup berat tanpa menjadi terlalu lelah. Bahaya kemalasan. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa banyak dosa terjadi sebagian akibat kemalasan. Tangan dan pikiran yang giat bekerja tentu tidak sempat menghiraukan setiap godaan yang disuguhkan oleh musuh. Tetapi tangan dan otak yang lambat dan malas mudah dikuasai oleh setan. Sekiranya yang tidak diberi pikiran yang tidak diberikan kesibukan sebagaimana yang seharusnya, niscaya akan memikirkan hal-hal yang tidak baik. Para orang tua wajib mengajarkan kepada anak-anak mereka kemalasan adalah dosa. Tidak ada tindakan yang lebih pasti menuntun kepada kejahatan, yaitu dengan menarik semua beban anak-anak itu, membiarkan mereka bermalas-malasan tanpa tujuan dan tanpa mengerjakan sesuatu, serta bertindak sekehendak hati mereka sendiri. Pikiran anak-anak biasanya aktif dan kalau tidak diberikan kesibukan dengan perkara-perkara yang baik dan berfaedah, sudah barang tentu beralih kepada perkara-perkara yang jelek. Sekalipun baik dan penting bagi mereka untuk mendapatkan rekreasi, mereka harus diajar juga bekerja dengan tangan. Usahakanlah supaya mereka mendapat pekerjaan yang sesuai dengan usia mereka dan diberi buku-buku yang bermanfaat dan menarik hati. Jaminan yang paling pasti ialah pekerjaan yang berguna. Salah satu jaminan yang pasti bagi anak-anak muda ialah mengajarkan pekerjaan yang berguna. Sekiranya mereka dididik untuk memupuk kebiasaan suka bekerja,
sehingga semua waktu yang mereka gunakan dengan sebaik-baiknya, maka mereka pasti tidak berkesempatan untuk mengeluh tentang nasib atau menghayal hal yang tidak tentu ujung pangkalnya. Kalau para orang tua sangat sibuk dengan hal lain sehingga tidak sempat lagi mengatur pekerjaan anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sudah tentu setanlah yang mengatur pekerjaan mereka. Anak-anak harus belajar memikul beban. Para orang tua harus sadar terhadap fakta yang menyatakan bahwa pekerjaan yang paling penting untuk diketahui oleh anak-anak mereka ialah kewajiban bermain peran untuk menanggung sebagian beban keluarga. Para orang tua wajib mengajar anak-anak mereka untuk memupuk pandangan yang sehat terhadap hidup ini, serta menyadari bahwa mereka patut berguna di dunia ini, di rumah, di bawah pengawasan ibu yang bijaksana. Anak-anak laki-laki dan perempuan wajib mendapat pelajaran tahap pertama, berkenalan dengan tanggung jawab beban hidup. Pendidikan pada anak-anak demi kebaikan ataupun untuk kejahatan selalu dimulai dari tahun-tahun permulaan. Sementara anak-anak yang lebih tua bertambah besar, mereka juga harus mengurus anggota keluarga yang lebih kecil. Sekali-sekali ibu tidak boleh banting tulang habis-habisan melakukan pekerjaan yang patut dilakukan oleh anak-anaknya. Beban yang dibagi-bagi memberi kepuasan. Hai para orang tua, tolonglah anak-anakmu untuk melakukan kehendak Tuhan dan menjadikan anak-anak itu setia dalam melakukan kewajibannya yang benar-benar menjadi kewajiban mereka sebagai anggota keluarga. Dengan demikian mereka memperoleh pengalaman yang paling berharga. Hal yang demikian akan mengajar mereka tidak memusatkan pikiran mereka. Dengan demikian mereka memperoleh hal yang paling berharga. Hal yang demikian agar mengajar mereka agar mereka tidak memusatkan pikiran kepada diri mereka sendiri, melakukan kesenangan mereka sendiri, atau mengembirakan diri mereka sendiri. Dengan sabar mengajar mereka, mengerjakan bagian mereka dalam lingkungan keluarga, akan memperoleh hasil yang memuaskan dari usaha mereka sendiri. Dengan membagi-bagi beban dari bapak, ibu, dan saudara-saudara laki-laki dan perempuan, dengan demikian mereka dapat kepuasan karena mereka tahu bahwa mereka benar-benar berguna. Anak-anak dapat diajar menjadi anak-anak yang suka menolong. Dengan demikian mereka akan lebih giat dan cenderung menjadi sibuk. Dan kegiatan ini terjadi karena telah terlatih dan berlangsung masuk ke dalam saluran yang benar. Ketika masih anak-anak mereka dapat diajar. Demikian juga bila mana mereka sudah remaja dapat dipimpin untuk melakukan tugas ringan setiap hari. Setiap anak mempunyai tugas tertentu untuk dilaksanakan dan bertanggung jawab kepada orang tuanya atau yang mengasuh dia. Dengan demikian, mereka akan belajar memikul beban sebagai kewajiban mereka walaupun masih muda. Dan pelaksanaan dari tugas mereka yang kecil itu akan menjadi kesenangan dengan berjalan dengan anak. Mereka akan menjadi terbiasa untuk bekerja dan punya tanggung jawab dan akan menggemari pekerjaan mereka. Kehidupan mereka akan kelihatan lebih mementingkan tugas daripada kesenangan mereka sendiri. Bekerja adalah suatu kebaikan untuk anak-anak. Mereka akan lebih bergembira menjadi pekerja yang berguna sepanjang waktu. Kesenangan mereka dapat dinikmati dengan gembira setelah berhasil melaksanakan tugas-tugas mereka. Bekerja menguatkan otot-otot dan pikiran. Para ibu dapat menjadikan anak-anak mereka sebagai penolong kecil yang sangat
berguna. Mereka sendiri tidak menambah pengetahuan mereka tentang kemanusiaan dan bagaimana bergaul dengan anak-anak yang masih hijau dan memelihara agar hati mereka tetap hangat dan muda dan selalu berhubungan bersama-sama dengan anak-anak yang kecil itu. Sementara anak-anak memandang kepada mereka dengan keyakinan dan kasih, demikian juga mereka dapat memandang kepada Juru Selamat untuk memohon pertolongan dan penjagaan mereka. Anak-anak seharusnya terus dilatih supaya mereka memperoleh kemajuan sepanjang tahun. Belajar untuk mencintai pekerjaan yang dapat meringankan beban teman-teman mereka. Menjamin keseimbangan pikiran. Dalam melaksanakan pemberian tugas secara adil, maka kekuatan, ingatan, dan keseimbangan yang benar dari pikiran dapat bertambah. Sama halnya dengan keseimbangan dari watak dan ketangkasan. Pada hari yang dikelilingi dengan tugas kecil, membutuhkan pemikiran dan rencana untuk melaksanakannya. Sementara anak-anak bertambah besar, mereka menghendaki pertumbuhan tugas yang lebih besar lagi. Hal ini bukan berarti bekerja tanpa berkesudahan atau membuat pekerjaan mereka berkepanjangan sehingga membuat mereka merasa letih dan berputus asa, tetapi haruslah bijaksana dalam memilih pekerjaan yang disukai, yang terutama berkenan dengan pertumbuhan badan, penanaman watak dan pikiran yang benar dengan pekerjaan-pekerjaan surga. Kalau anak-anak telah diajarkan untuk memandang tugas sederhana yang ada di sekeliling mereka dalam kerendahan hati setiap hari, dengan berkeyakinan bahwa itu telah menentukan Tuhan bagi mereka, sama seperti sebuah sekolah di mana mereka dilatih untuk membalas kesetiaan dan pelayanan yang baik, maka sebagaimana besar kesenangan dan keputusan tampak dalam pekerjaan mereka untuk melaksanakan setiap pekerjaan mereka, untuk melaksanakan setiap pekerjaan yang seolah-olah demi kepentingan Tuhan, menjadi daya tarik dari pekerjaan yang paling hina sekalipun, serta merangkaikan pekerjaan yang di bumi olah demi kepentingan Tuhan, menjadi daya tarik dari pekerjaan yang paling hina sekalipun, serta merangkaikan pekerjaan yang di bumi ini dengan makhluk yang suci yang melakukan kehendak Allah di surga. Pekerjaan senantiasa dilaksanakan di dalam surga. Di sana tidak ada pemalas. Bapakku bekerja sampai sekarang ini, kata Yesus, dan aku pun bekerja juga. Kita tidak dapat mengandalkan apabila kemenangan akhir akan datang dan kita beroleh tempat tinggal yang telah disediakan bagi kita, di mana kita boleh bermalas-malasan dan kita akan berserah dalam suatu kebahagiaan dengan tidak melakukan sesuatu apapun. Salah nih. Pekerjaan senantiasa Pekerjaan senantiasa dilaksanakan di dalam surga. Di sana tidak ada pemalas. Bapakku bekerja sampai sekarang ini, kata Tuhan Yesus, dan aku pun bekerja juga. Kita tidak dapat mengandalkan apabila kemenangan pun kita tidak dapat menggadaikan apabila kemenangan akhir zaman datang. Kita tidak dapat mengandaikan apabila kemenangan akhir zaman datang dan kita beroleh tempat tinggal yang telah disediakan bagi kita, di mana kita boleh bermalas-malasan dan tidak akan beristirahat dalam suatu kebahagiaan dengan tidak melakukan sesuatu apapun. Yang terakhir ini, mempererat hubungan kekeluargaan. Dalam melatih anak-anak muda di rumah, prinsip kerjasama adalah sesuatu hal yang tidak dapat dinilai harganya. Anak-anak yang lebih tua menjadi pembantu kepada orang tua mereka. Mereka boleh turut dalam rencana orang tua dan membagikan tanggung jawab dan beban orang tua mereka. Biarlah para bapa dan ibu mengambil waktu untuk mengajar anak-anak mereka.
Tunjukkan kepada mereka bahwa kamu berharga, pertolongan mereka, pupuklah keberanian mereka, dan turut menikmati persaudaraan mereka, sehingga anak-anak tidak lagi berlambat menanggapi. Bukan hanya beban para orang tua yang diringankan, anak-anak itu pun menerima latihan yang berguna dan berfaedah, yang tidak ternilai besarnya, tetapi akan ada hubungan kekeluargaan yang kuat dan penanaman yang dalam akan pondasi tabiat. Perbuatlah demi perkembangan pikiran, akhlak, dan mutu kerohanian. Anak-anak dan para pemuda harus merasa senang karena sudah meringankan pemeliharaan Bapa dan Ibu yang menunjukkan sifat yang tidak egois di dalam rumah, sebagaimana bergembira dalam hati, menanggung beban yang menjadi bagian mereka. Mereka juga memperoleh latihan yang layak untuk mendapat kepercayaan dan faedahnya. Setiap tahun mereka mengadakan kemajuan yang tetap dengan pelabuhan-pelabuhan lahan-lahan, tetapi pasti mereka dapat kesampingkan masa anak-anak yang belum berpengalaman untuk menjadi laki-laki dan perempuan dewasa yang berpengalaman. Kesetiaan dalam mengerjakan kewajiban yang sederhana di rumah. Anak-anak laki-laki dan perempuan meletakkan dasar yang kokoh untuk pikiran, akhlak, yang terutama kedewasaan rohani. Memberikan kesehatan kepada tubuh dan menenangkan pikiran. Istirahat. Terima kasih sudah mendengarkan pelajaran yang begitu baik dan panjang. Semoga kita sebagai orang tua dapat melakukannya, dapat mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab sejak kecil, sehingga pada besar mereka nanti mereka menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang bertanggung jawab dan memiliki rasa hormat kepada orang tua. Kita juga masih sebagai anak, kita tidak boleh membuat orang tua kita khawatir. Kita harus menyayangi mereka dan menjadi berkat bagi orang tua kita. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada malam hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam pujian surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan. Istimewa pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami bagaimana cara mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga kami. Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kesehatan, kekuatan untuk mendidik anak-anak ini. Hanya karena pertolongan Tuhan, kami dapat mendidik anak-anak ini sehingga mereka boleh berguna dan mereka bertanggung jawab di masa kecil, terlebih di masa yang akan datang. Dan mereka mencintai orang tua mereka, terlebih mencintai Tuhan. Berkati kami sepanjang malam ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.